yang punya hodam Mandau itu ya. Ini ya juga ada hodamnya. Bila memakai lawang itu coy, dipakai untuk berjuang melawan penjajah, itu bisa menghilang coy. Batas ujung dari Sungai Gampah ya. Pemandangannya sangat cantik coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Khair Dante. Kali ini aku ingin mengajak kalian untuk menelusuri di Kecamatan Banjarmasin Utara. Kali ini aku sedang berada di bawah jembatan Batu Anyar, letaknya di sebelah Museum Musaka ya. Nah, jadi di episode kali ini kita lanjut untuk mengelilingi Kecamatan Banjarmasin Utara. Jadi sudah 5 dah kecamatan kita ada. Yalah, pas dah semua kecamatan di Banjarmasin kita sudah kelilingi dan kita telusuri. Tetapi sebelum aku menelusuri Kecamatan Banjarmasin Utara, aku dulunya sempat melewatkan suatu tempat yaitu Sungai Gampah ya. Sungai Gampah belum pernah aku review. Sebenarnya Sungai Gampah itu bukan daerahnya Banjarmasin Utara ya, tapi daerah Banjarmasin Timur. Tetapi sebelum aku mulai, aku ingin mereview dulu di Sungai Gampah ya, bagaimana situasinya. Karena Sungai Gampah ini adalah satu-satunya desa yang ada di kota Banjarmasin. Sisanya kampung ya, jadi kalian bisa membedakan antara desa dan kampung ya. Oke, langsung saja ikuti terus petualangan aku untuk menuju Sungai Gampah. Setelah ke Sungai Gampah, kita kembali lagi ke sini, yaitu untuk menelusuri Museum Musaka yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara di Kelurahan Sugimukti, Sungai Jingah ya. Oke gas. Oke, kita akan langsung saja menuju desa Sungai Gampah, desa satu-satunya desa yang ada di kota Banjarmasin ya. Sekarang aku sedang berada atau melewati Jalan Awang, dan di depan aku ini adalah Jembatan Awang ya. Jembatannya cukup tinggi dan terbuat dari kayu. Coba lihat coy sungainya, Masya Allah, banget kan. Pemandangannya sih cukup bagus. Jembatannya dari kayu ulin ya kayaknya ya. Oke, kita sudah memasuki Awang, daerah Awang ya. Dan sebelah kanan aku ini ada rumah besar coy. Ini apa ya? Rumah pribadi atau apa ya? Besar banget ya. Di daerah Awang ini masih ada rumah sebesar ini ya, dan di situ juga ada pembangunan di daerah sini cukup sudah mulai maju ya. Nah, ada bangunan-bangunan dari gedung-gedung pemerintah, dan kita melewati jembatan kecil ya di Awang ini. Jadi sebelum menuju desa Sungai Gampah, kita melalui Jalan Awang ini dulu ya coy. Nah, jalannya cukup bagus, cukup baik, dan di sini banyak rumah-rumah warga ya. Dulu di sini sempat sepi coy, dan lihat di depan aku itu ada perumahan coy. Nah, ada perumahan Kampung Sungai Gampah. Nah, kita sudah masuk di wilayah Kampung Sungai Gampah. Nah, ini ada komplek coy, komplek perumahan yang ada di Sungai Gampah. Dulu di sini tempatnya sepi ya coy. Nah, sekarang sudah maju dan sudah banyak perumahan ya daerah sini ya. Kota Aman Graha. Nah, ini adalah komplek perumahan Aman Graha ya, yang ada di Sungai Gampah. Wow, kiri kanan kita ada rumah, banyak rumah ya di sini ya. Dulu di sini tempatnya sepi, sangat jarang dilalui oleh manusia ya. Dan kita sudah memasuki arah kampung. Tadi kita sudah melewati perumahan di Sungai Gampah. Sekarang kita menuju ke arah desanya ya, desa Sungai Gampah yang ada di ujung sana ya. Sungai Gampah ini adalah ujung dari kota Banjarmasin ya, di Kecamatan Banjarmasin Timur. Jalannya cukup seperti inilah, kondisi jalannya seperti inilah. Jadi tidak bisa ya dilewati oleh roda 4, hanya bisa dilewati oleh roda 2 ya. Oke,
Oke, kita sudah memasuki desa Sungai Gampa, dan seperti inilah kondisi dan situasinya desa Sungai Gampa yang ada di kota Banjarmasin. Satu-satunya desa yang ada di kota Banjarmasin yaitu desa Sungai Gampa. Dia benar. Halo Sanak, aku sudah berada di ujungnya Sungai Gampa ya, desa satu-satunya yang ada di kota Banjarmasin, yaitu di Sungai Gampa ya. Di episode kali ini yaitu kita mengelilingi Banjarmasin Utara. Sebenarnya di Sungai Gampa ini adalah wilayah Banjarmasin Timur ya, kelurahannya yaitu Kelurahan Benoanyar ya. Jadi kemarin kita keliling Banjarmasin Timur, kelewatan untuk mereview Sungai Gampa ini ya. Jadi langsung saja kita telusuri Sungai Gampa, karena Sungai Gampa dengan Banjarmasin Utara ini perbatasan ya, sangat dekat gitu nah. Jadi sangat sayang untuk dilewatkan. Oke, bagaimana suasana Sungai Gampa? Ini dia batas ujung dari Sungai Gampa ya. Nah itu, ini ujung dah. Di sana nggak ada lagi ya jalan ya. Di sana itu nggak ada lagi jalan. Jadi kita pakai sepeda motor di sini. Ini ada Mama Yopan juga ya. Nah, oke. Tapi aku penasaran ya, di sana itu tembusnya kemana? Ayo kita akan telusuri sampai ke sana ya.
Pemandangannya sangat cantik coy. Wah, mantap ini. Oh, sungainya coy. Wah, kalau untung saja ya, untuk sungai-sungai yang ada di Banjarmasin ini nggak ada buaya ya. Beda sama wilayah lain seperti Kalteng atau Kaltim, itu banyak buayanya. Biasanya kalau sungai seperti ini kan banyak-banyak apa ini, pohon-pohon sagu seperti ini, biasanya sarang buaya ya. Tapi khusus di kota Banjarmasin, kotanya 1000 sungai, anehnya itu nggak ada buaya satupun ya sungainya ya. Mungkin sejarahnya itu kota Banjarmasin ini masyarakatnya itu hobi berburu buaya sehingga buayanya jadi punah ya. Buaya khas kota Banjarmasin itu punah. Nah, ini sudah di ujung, kita sudah berada di seberang. Sampai mana ya ujungnya di sana ya? Oke, kita telusuri. Perumahan coy, nah perumahan nih, kebun lah, kebun limau lawan kebun kembang kenanga. Nah kebun limau, kebun pisang, kebun kembang kenanga. Tapi perumahan tanaman padi nggak ada ya di sini ya. Ini kebun-kebun aja nih. Nah, banyak galangan-galangan, kebun limau, kebun jeruk ya. Kita hanya bisa jalan kaki dari seberang sana tadi ya, hanya bisa jalan kaki karena aksesnya cukup sulit untuk dilewati sepeda motor ya. Oke, nah buntu kan di seberang sana itu buntu, nggak ada jalan lagi, jalannya kecil itu. Tembusnya itu kemana ya, aku tidak tahu tembusnya kemana. Nah buntu kan, nah nggak ada jalan lagi kan. Nah nggak ada jalan lagi ya, buntu sudah. Nah lihat kan di sana itu buntu, nggak ada jalan ya. Nah nggak ada jalan di sana. Dan di seberang sini tempat kita berdiri ini juga nggak ada jalan. Nah buntu kan, kayaknya sungai ini tembus ke Batola ya, Batola terantang atau semangat dalam nih kayaknya ya, tembus nih sungainya ini. Oke, kita akan lanjut untuk menelusuri tempat lainnya ya. Ini adalah desa satu-satunya yang ada di kota Banjarmasin, yaitu Sungai Gampa ya. Oke, ikuti terus perjalanan aku untuk menelusuri tempat lainnya. Gas. Sekarang aku kembali lagi ke Jembatan Benua Anyar untuk menelusuri Museum Musaka yang ada di Banjarmasin Utara. Oke. Halo anak, sekarang aku sudah berada di Museum Musaka yang ada di Kelurahan Sungai Jingah ya, atau Sugimukti. Tadi kita sudah menelusuri desa Sungai Gampa ya. Setelah kita selesai menelusuri Sungai Gampa, sekarang kita kembali lagi di sini ke bawah Jembatan Benua Anyar itu. Dan di sebelah Jembatan Benua Anyar ada yang namanya Museum Musaka ya, museum peninggalan-peninggalan sejarah-sejarah Banjarbahari ya. Nah, bagaimana situasi dan isi di dalamnya Museum Musaka? Ayo ikut terus aku ya. Oke. Nah, beginilah coy tampak belakang dari Museum Musaka. Itu adalah Jembatan Benua Anyar. Tadi kita sudah
menelusuri Sungai Gampa yang ada di sana ya. Nah, yang ada di sana. Setelah kita selesai menelusuri Sungai Gampa, kita kembali lagi ke sini dan kita menelusuri bagaimana situasi keadaan di Museum Osaka ya, apa aja yang ada di sini. Ayo kita review ya. Dan ini adalah tampak belakang dari Museum Osaka. Di sini ada kolam. Nah, di sana itu ada pendopo ya, bagus ya untuk santai. Di sini juga ada apa ini? Pohon beringin ya. Kalau bahasa Banjar itu pohon panggang. Nah, katanya di sini banyak yang melihat sosok astral ya. Di sini agak angker biasanya kata masyarakat tuh, nah pohon ini ya. Tapi aku tidak merasakan energi yang kuat ya di sini ya. Mungkin kalau malam beda lagi dengan siang ya. Oke, kita lanjut, kita lihat tampak dari belakangnya Museum Osaka. Dan ini ada miniatur coy. Nah, ini ada miniatur pembuatan mana ya, senjata tajam ya. Nah, ini ada pembuatan senjata api ya, senjata api rakitan yang katanya konon ini pejuang kita ya, pejuang veteran kita untuk merakit senjata api ya, untuk melawan penjajah zaman dulu. Ini pembuatan pandai besi seperti parang, golok, mandau dan lain-lain ya kisahnya. Dan ini tampak belakang, ini adalah bentuk Museum Osaka. Ini bentuknya adalah bentuk rumah Banjar ya, rumah bubungan tinggi. Dan ini tampak belakangnya dapur dari rumah Banjar, dapur dari Museum Osaka. Seperti inilah dapurnya ya, tampak belakang. Dan coba lihat ini, wah tinggi coy. Nah, kita sudah berada di bawah rumah Banjar. Beginilah coy bentuk dari rumah-rumah yang ada di Kalimantan ya, maupun Banjar maupun Dayak itu sama aja, rumahnya tinggi ya. Bawahnya bisa bermain di bawah sini, bisa menaruh barang-barang atau hasil panen padi, seperti itulah, macam-macam ya. Oke. Nah, ini tampak samping dari rumah Banjar ya, rumah Banjar yang ada di Museum Osaka. Nah, ini tampak samping coy. Wah, cantik coy. Ornamennya klasik ya. Nah, ini adalah tampak luar dari Museum Osaka ya, tampak depannya. Nah, cantik coy, Museum Osaka. Nah, di depannya ini, di depan menghadap terasnya Museum Osaka ini ada di menghadap sungai coy. Nah, ini sungai adalah Sungai Jingah lah. Nah, ini jalannya, jalan Sungai Jingah. Nah, di sini ada dermaga klotok ya, dermaga untuk kapal, biasanya untuk ke pasar terapung, mau ke mana kayak itu. Nah, dan ini dermaganya. Cantik coy. Itu jembatan Bendung Anyar. Dan ada juga kapal-kapal dari Pol Airut. Ya, oke, kita langsung aja masukin. Kita masuki bagaimana kondisi di dalam Museum Osaka ya. Oke. Ayo dek, kita masuk dek. Siapa lah?
Wah, ngisi nih kah? Oh, ngisi ya, Mas. Pilih provinsi nih. Ada yang apa? Kalsel Banjarmasin. Terus kayak berdua aja kapian. Berdua aja ya. Buat satu, oke. Pilih kategori umum mah. Yan kunjungan aja kah? Kunjungan aja ya, kunjungan aja. Nama pian? Khair. Alamat pian? Nomor telepon. Biar. Nomor HP atau nomor WA? Oh, sangat ada. 5. Tanda tangan pian? Oke. Langsung aja. Iya. Simpan lah. Oh, mantap lah, ada nang kayak ini pulang lah. Kalian lah. Nah, Nah, gangguan nang. Working on a weekend like usual. Way off in the deep masuk end ya like pian. usual. Ya, masih lah. Makasih banyak. Kan belum nih. Wah, ini foto-foto gubernur kita coy. Itu ada Gubernur Muhyiddin, ada Sahbirin Nur. Gambar-gambar gubernur kita ya. Gubernur kita sekarang ini Muhyiddin nih. Sebelumnya tuh Sahbirin Nur. Setelah sebelum Sahbirin Nur itu ada namanya Gubernur Rudi Arifin ya. Rudi Arifin periode 2005 sampai 2014. Sebelumnya sebelumnya Rudi Arifin itu adalah Gubernur Sahril Darham ya, periode tahun 2000 sampai 2005 ya. Dan sebelumnya lagi ada lagi Gusti Hasan Aman ya, periode 95 dan sampai tahun 2000 ya. Nah, ini Hasan Aman. Sebelum Hasan Aman ada lagi ini. Nah, Gubernur Haji M. Said periode 1984 sampai 1999 ya. Nah, dan sebelumnya lagi kita geser lagi ini. Nah, Mr. Joko Kusumo. Nah, lah periode 1980 sampai 1984 ya, berarti 4 tahun aja nih menjabat jadi gubernur kita. Dan sebelumnya lagi itu ada yang namanya Gubernur Subarjo ya. Nah, Subarjo Rojo. Nah, yalah. Nah, ini gubernur Jawa kita. Jadi kita punya gubernur dari orang Jawa dulu ya sebelumnya ya. Periode dari 1970 sampai 1980 ya. Dan sebelumnya lagi adalah gubernur Kalimantan Selatan ya, gubernur kita ya, Muhammad Yamani. Nah, periode dari 1968 sampai 1970 ya. Dan sebelumnya lagi ada lagi nih ya. Nah, di sini disambung lagi. Nah, disambung lagi ini ada gubernur kita ya, gubernur kita lagi ini namanya Abrani Sulaiman ya. Nah, Abrani Sulaiman periode 1964 sampai 1968 ya. Nah, sebelumnya lagi ini ada lagi. Nah, ini gua nggak tahu ya ini siapa namanya. Kalau nggak salah ini siapa ini namanya nih? Apa itu namanya? Hasan Basri ya. Itulah. Kalau nggak salah Hasan Basri ini ya.
Nah ini nggak ada namanya coy. Oh ini ada namanya coy. Oh ini bukan coy. Ini bukan, ini namanya Abu Yazid Bustami. Periode 1963 sampai 1964, 1 tahun dia menjabat menjadi gubernur Kalimantan Selatan. Dan sebelumnya lagi itu ada Haji Maqsid. Nah, Haji Maqsid periode 1959 sampai 1963 ya. Dan sebelumnya lagi adalah Gubernur Sarkawi. Nah, terkenal nama jalannya coy di Sungai Tabuk nih. Jalan Gubernur Sarkawi aja lah. Nah, ini periodenya lah 1957 sampai 1959. Nah, setelah ini sebelumnya lagi ya di Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Raden Tumenggung Aryo Milono. Nah, 1953 sampai 1957 ya. Kisah periodenya, lahir di Semarang. Banyak ya sebelumnya gubernur kita gubernur dari Jawa ya. Dan sebelumnya lagi ini gubernur kita yang kedua ya. Ini yang gubernur Kalimantan Selatan yang kedua, orang Jawa juga ya. Masa periodenya 1950 sampai 1953. Nah ini adalah gubernur pertama kita yaitu Pangeran Muhammad Noor. Ini asli orang Banjar coy, bukan orang Jawa. Nah ya kan, periode 1945 sampai 1949, lahir di Martapura. Pangeran Muhammad Noor ya. Nah ini asli orang Banjar. Jadi gubernur Kalimantan Selatan yang pertama itu adalah Pangeran Muhammad Noor ya. Keturunan dari kerajaan Banjar, keturunan dari Sultan Suriansah ya. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh gubernur-gubernur dari Jawa ya. Mungkin sebelum itu di Kalimantan Selatan ini nggak ada yang punya pemikiran atau pendidikan yang tinggi ya, makanya tidak bisa menjadi pemimpin di suatu daerah ya. Kita bisa caranya untuk menjadi pemimpin, jadi kita mendatangkan gubernur dari Jawa ya. Karena di Jawa itu karena di Jawa itu pendidikan sebelumnya itu sudah maju ya ketimbang di Kalimantan. Oke, kita sudah ada berapa gubernur ya, kita sudah ganti ya di Kalimantan Selatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi gubernur Kalimantan Selatan itu sudah 16 ya jumlahnya. Sudah 16 orang ya berganti gubernur. Oke, kita lanjut, kita lihatin bagaimana situasi di dalamnya Museum Osaka ini ya. Peninggalan dari orang Banjar ya. Oke. Nah, ini tempat masuk. Nah, tempat masuk kan. Nah, ini adalah, kalau di luar itu kan tadi itu terasnya ya. Terasnya ini bentuk museum ini adalah ornamen Banjar ya. Nah, ornamen Banjar, rumah Banjar ya, adat Banjar. Dan di sini biasanya ada namanya tawing halat lah. Nah, tawing halat ini antara ruang tamu sama kamar di dalam ya. Oke, kita masukin. Nah, oke, kata pengantar Museum Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan. Dan ini proklamasi ya. Nah, ini proklamasi kemerdekaan nasional ya, 17 Agustus 1945. Nah, yang ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Dan di sini adalah organisasi penggerak rakyat yang tumbuh berkembang serta berjuang di kawasan Kalimantan Selatan. Nah, banyak nih ya partai bahari lah. Nah, partai bahari. Dan di sini juga ada peninggalan pejuang kita ya. Ini apa ini? Itu namanya stiwal. Barang ini dikenakan dengan cara dililitkan pada bagian atas oleh pejuang yang bernama Bustani bin Abdullah yang berjuang pada masa revolusi fisik wilayah Batakan Tanah Laut. Oh, inilah peninggalan coy. Karena pejuang kita itu dulu mengalahkan penjajah itu dengan cara mistik ya. Kata-kata dengan cara mistik karena keterbatasan senjata. Nah, jadi banyak menggunakan kayak wapak-wapak, kayak ilmu-ilmu kebal seperti itulah, jimat-jimat seperti itu.
Nah, itu ada tasnya, ini ada apa itu, celana, dan ini ada juga mandau ya, senjata pusaka dari orang Banjar untuk melawan penjajah ya. Ada tombak juga, itu ada tombak, senjata tajam ini. Nah, ini digunakan juga untuk melawan Belanda. Itu ada Jawa Wasituha, parang bungkul lah. Nah, itu parang bungkul, bentuknya seperti mandau parang bungkul itu. Dan ada juga sangkur ya, sangkuh. Nah, pejuang mana ya, banyak ini keris Banjar ya, senjata wasi. Kalau orang Banjar tuh nyebutnya wasi lah. Dan untuk goibnya yang punya khodam mandau itu ya, mandau itu ada khodamnya, tapi kayaknya ada di dalam situ. Dan ini ya juga ada khodamnya ya, ada khodamnya nih, masih ada khodamnya di dalamnya ya. Tapi kita jangan mengganggu khodam yang penunggu di sini ya. Kita niatnya berkunjung, tapi jangan mengusik kepada khodam di sini ya. Oke, dan di sini ada apa ini? Lukisan etnis dan peta etnologi suku bangsa Kalimantan. Nah, ini apa ini ya? Ini contoh nih, kalau di Bubuhan Banjar, penduduk Banjar Kuala, Iya. dari Banjarmasin sampai Martapura. Ya, Kalau yang di bagian B ini Bubuhan penduduk Banjar Batang Banyu ya, dari Magasari sampai Amuntai. ya, Kalau di C ini Bubuhan penduduk Banjar Pahuluan, kayak misalkan Hulu Sungai. Hulu Sungai, kayak Barabai, Tanjung, Kandangan, kayak Iya. inilah, kayak sejenis anuan muha-muhanya. Muha-muhanya ya. Bisa dilanjutkan sendiri. Berarti Banjar Kuala inilah. Ya, Bubuhan wanita. Berarti aku keturunan Banjar Kuala coy. Keturunan Banjar Kuala, dan ini istriku ini Banjar Pahuluan ya, seperti itu mukanya. Enggak, kan Banjar Kuala. Kuala lah, Kuala juga Tepura bang lah. Bukan Banjarmasin. Banjarmasin lah. Oh, berarti kita sama sejodoh ya, Banjarmasinnya. Kira Hulu Sungai coy. Banjar Kuala. Apa ini, suku Bakumpai, Maanyan, Maanyan, gimana ya Maanyan ya? Nah, Maanyan seperti inilah bentuk mukanya lah. Jadi kalau kalian asli orang Kalimantan itu tahu bisa membedakan antara suku Banjar, Dayak, Jawa, dan suku lainnya bisa ya membedakan Maanyan, Bakumpai itu mukanya beda ya kalau kalian asli orang Kalimantan ya. Nah, orang Kalimantan itu jeli coy. Bilanya mengenali muka itu mereka tahu bukan asli orang Kalimantan atau apa, mereka tahu ya. Oke. Suku Lawangan, nah dari Dayak Maratus, suku Madura, nama. Oke, kita lanjut. Dan di situ ada apa ya? Oh, itu ada baju bergajah coy. Ada baju bergajah. Nah, itu ada lawong coy. Lawong atau ikat kepala ini turut bersama M. Ruslan selaku kepala markas BN10 dan pejuang penggerak kedaulatan. Benda dipercaya memiliki kekuatan magis seperti itu. Ini lawong ya. Biasanya katanya itu punya kekuatan magis bagi si pemakai, yaitu dapat menghilang. Oh, jadi bila memakai lawong itu coy, dipakai untuk berjuang melawan penjajah, itu bisa menghilang coy. Nah, jadi musuh itu tidak bisa melihat ya. Itu fungsinya untuk menghilang. Dan baju-bajunya untuk apa ya? Kekuatan magisnya melindungi pemakai dari serangan peluru. Nah, berarti nih kesan kebal ini ya coy. Baju bergajah ini kesan kebal untuk kekebalan. Dan ini ada rompi bergajah. Nah, rompi bergajah ini untuk apa juga ya? Pejuang dari daerah Tabihi, Hulu Sungai, kekuatan magis mampu melindungi dalam pertempuran melawan musuh juga ini ya. Ini untuk kekebalan juga ya, untuk kekebalan. Dan ini peluru pitunang. Nah, ini peluru pitunang. Ini cahaya mampu mengenai musuh dan melumpuhkannya. Oh, ini peluru dilempar saja coy, bukan ditembak ya. Bukan, jadi peluru ini dilempar seperti itu, dia langsung bisa melumpuhkan musuh coy. Masya Allah ya, wallahu alam. Dan itu ada pancah mirah ya, memiliki kekuatan magis, pernah digunakan untuk bertempur dan muntai.
Oh, kita tahu ya kekuatan magisnya untuk apa ya itu. Kita nggak tahu ya. Dan ini ada wasi hilang dari desa Karang Jawa, Hulu Sungai Selatan, Ajimat, selalu dibawa di medan pertempuran untuk melawan Belanda. Nah, ini ada kekuatan magisnya juga ya, tapi di situ dijelaskan apa fungsi dari kekuatan magisnya ya. Dari sini yang punya khodam nggak ada punya khodam di sini. Itu dari energi aja. Energi itu juga ada energi juga, nggak ada khodamnya. Dan itu ada dimensinya ya. Itu ada dimensi, itu pancah ada dimensinya, tembus mungkin bisa menembus dimensi alam gaib ya. Dan itu juga nggak ada juga khodamnya. Oh, ada coy, khodamnya ada satu coy. Yang di sebelah kanan tuh coy. Nah, di sebelah kanan tuh ada. Tapi kita jangan ganggu ya. Itu nggak ada jauh khodamnya. Sekarang ini apa nih? Boyet ya. Nah, itu pedang tongkat bayonet. Oh, mantap. Oke, ada pedang bayonet pejuang Asnawi Badrun dari tanah laut ya. Nah, ini ada juga pisau belati bayonet ya namanya ya. Orang Banjar itu menyambatnya bayonet namanya. Oke. Oh, ini ada juga bom coy. Monte Granet. Nah, Monte sama Granet ini milik Belanda kayaknya nih. Nah, senjata ledak ini dulunya milik Serdadu Belanda ya kan. Milik Serdadu Belanda. Itu ada lukisan ilustrasinya kan perjuangan kita. Dan itu ada pistol apa nih dari Belanda juga ya kayaknya ya. Pistol kepiting, ram piting ya, di Belanda. Khodamnya nggak ada coy, nggak punya khodam. Dan ini alat transportasi ya, itu sampung perahu. Nah, ini ada yang kayu ini sampung perahu ya. Sampung perahu ini dulunya merupakan bagian dari sebuah perahu para pejuang daerah Batakan tanah laut ya. Oke, ini mesin perahu. Nah, ini mesin perahu coy. Mesin perahu yang lengkap. Oke. Untuk transportasi. Dan ada apa lagi di sini? Ada bangku ya, bangku untuk musyawarah atau pertemuan menjamu tamu ya di kalangan masyarakat Banjar. Nah, meja dan kursi tamu. Nah, ya kan, khusus tamu. Dan di sini ada miniatur coy, miniatur perjuangan. Oh, keren ya. Keren. Dan sini ada baduk. Dauh ya. Nah, bahasa Banjar itu, kalau bahasa Indonesia itu beduk ya. Tapi kalau bahasa Banjar itu dauh namanya. Nah, dauh. Nah, untuk apa ini? 1945, 1949 untuk pasukan digunakan oleh para pejuang sebagai alat memberikan syarat kepada pasukan Belanda. Nah, pada pasukan Belanda, desa Tempo, yalah, ini sebagai alarm seperti ini. Alarm bisa juga gasan untuk ajen ya, bentuk ajen maghrib atau apa nah lah. Dan ini adalah peninggalan dari Hasan Basri ya. Nah, ini dari peninggalan Hasan Basri, pejuang Banjar ya, yang memproklamasikan kemerdekaan Kalimantan Selatan di tahun 1949 ya. 17 Mei 1949 itu kemerdekaan Kalimantan Selatan yang diproklamasikan oleh Hasan Basri ya. Nah, Hasan Basri ini keturunan dari Banjar juga coy, dari Kesultanan Banjar ya. Keturunan dari, kalau tidak salah, Hasan Basri ini keturunan dari Pangeran Antasari ya. Nah, ini piagam-piagam beliau coy. Nah, piagam-piagam beliau dulu sebagai tentara nasional ya. Nah, pakai sepati, baju padau. Nah, itu baju dinas beliau coy. Itu baju dinas beliau. Itu apa itu? Ada jasnya juga. Ini ada pisau belati, ada pistol juga milik Hasan Basri. Dan itu ada bakul kayang-kayang. Bakul ini pernah digunakan untuk bakul coy.
Hasan Basri dengan cara ditutupi ke badan, lalu beliau oleh ibu sewaktu pasukan Belanda balai adat. Oh, itu bakul untuk adat coy, sedang membawa senjata atau granat di tangan, dan diselipkan senjata diselipkan di bakul gitu coy untuk melawan Belanda coy. Dan itu adalah keris Pasupati. Nah, itu keris miliknya Hasan Basri ya. Keris Pasupati ini dipercaya memiliki kekuatan magis dan disimpan di rumah kediaman Hasan Basri. Nah, berarti itu coy, kerisnya peninggalan Hasan Basri kan, itu lukisannya. Dan hal hasil untuk goibnya, keris itu punya energi yang kuat coy, itu ada khodamnya coy. Khodamnya bentuknya apa, aku nggak mau menyampaikan ya apa bentuk khodamnya, yang penting itu artinya ada khodamnya ya. Nah, keris itu ada khodamnya coy, dan lukisan itu juga ada coy, matanya itu ada punya dimensi coy. Lukisan itu ada khodamnya juga coy, lukisan itu coy, entah khodamnya dari Hasan Basri atau jin dari luar ya. Tapi kita jangan mengganggu, kita terus saja untuk menelusuri museum Musaka ini ya. Dan di sini ada pistol, ada senjata api ya. Nah, ada senjata api, mungkin ini milik Belanda ya. Granat kuningan, granat dibuat masa revolusi. Oh, ini digunakan untuk pejuang kita coy, pejuang kita di zaman Hasan Basri ya, senapan barujak. Oh, mungkin yang di luar tadi itu yang ada pandai besi itu, ada miniatur seperti itu. Ini adalah bengkel pembuatan senjata ya, mungkin ini senjata dari Belanda tapi digakit lagi dan diolah lagi ya. Makanya kayak anunya kan kayu ulin. Nah, kayu ulin kan. Kalonya pistol dari Belanda itu besi aslinya, tapinya kalonya kayu itu buatan lokal ya. Senjata api buatan lokal. Oke, mantap. Dan di sini ada juga radio. Nah, radio ini digunakan oleh pejuang Markas daerah BN 10 beruang untuk mendengarkan berita-berita. Ini radio yang pernah digunakan untuk para pejuang kita ya coy, untuk mendengarkan berita-berita. Itu lampu strongkeng. Nah, lampu strongkeng digunakan untuk penerangan di zaman dulu ya. Aku ingatnya lampu strongkeng itu dulunya itu pedagang berjual kacang ya, kacang rebus. Dan itu jam kuno ya, jam dinding. Dan ini mesin tik yang digunakan pejuang kita atau pejuang Belanda, sama aja para Belanda ya, para penjajah. Dan ini adalah taster dan standar kamera ini memiliki kamera kuno ya. Ada kamera kuno, dan di sini ada stempel, cap stempel. Nah, stempel berasal dari kandangan revolusi fisik, mengesahkan permintaan dalam perjuangan desa. Nah, nih yalah. Dan di sini ada juga sampoa, alat hitung ya, alat hitung uang bahari. Dan di sini juga ada apa ini namanya, kuali ya, buat masak. Ini ada cobek dari batu ya. Dan ini ada gelas dan piring. Nah, ada gelas dan piring juga, mantap. Dan di sini juga ada dokumen pejuang. Nah, dokumen-dokumennya ya, yang ditandatangani ada yang dari tahunnya tahun berapa ini ya dokumennya ini, tulisan-tulisan bahari ya. Nah, Hasan Basri. Nah, itu Hasan Basri coy, ketikan Hasan Basri itu Martius 1950 coy. Nah, dokumen ini diketik di tahun 1 Agustus 1950 di Kandangan ya. Oke, sudah kita ini tulisan biasa, pertemuan rapat. Oke,
Kayaknya sudah habis coy. Wilayahnya cukup di sini aja ya. Itu tadi yang di luar sana di teras, dan ini sudah sampai di sini aja ya museumnya ya. Nah coy, sebelumnya ini masih ada coy. Nah masih ada di sini. Nah tapi ini ditutup, jadi kita nggak berani masuk ya. Nggak ada izin kita masuk. Jadi untuk penelusuran museum cukup sampai di sini, dan kita lanjut untuk petualangan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap terus di